penyakit menular seksual. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian PMS. Penyakit menular seksual atau disebut sebagai PMS merupakan infeksi yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual, baik itu vaginal, anal, maupun oral. Penyakit ini disebabkan oleh beberapa bakteri, virus, maupun parasit tertentu lainnya. Penyakit ini bisa disembuhkan dengan cara pengobatan. Sementara jenis PMS lainnya itu bersifat kronis atau bahkan lebih mematikan dan tidak dapat diobati. 2. Faktor penyebab PMS. Penyebab PMS dapat disebabkan oleh 3 infeksi virus. Yang pertama bakteri seperti chlamydia, gonorrhea, dan sifilis. Biasanya bisa disembuhkan dengan obat antibiotik. 2. Virus seperti HIV, herpes, dan hepatitis. Tidak dapat disembuhkan namun bisa dikontrol dengan obat-obatan. 3. Parasit seperti trichomoniasis yang dapat disembuhkan dengan antiparasit. Jenis-jenis dan gejalanya. Yang pertama, chlamydia. Gejalanya keputihan tidak normal, nyeri saat buang air kecil, tanpa gejala. Pengobatannya bisa menggunakan antibiotik. Dan yang kedua, gonorrhea atau kencing nanah. Gejalanya cairan seperti nanah dari alat kelamin, nyeri saat buang air kecil. Pengobatannya bisa menggunakan antibiotik. Dan yang terakhir, sifilis. Gejalanya luka kecil tanpa rasa sakit, ruam, komplikasi serius. Jika tidak diobati, pengobatannya bisa menggunakan antibiotik atau penisilin. Keempat, dampak PMS terhadap kesehatan reproduksi. Berikut beberapa dampak yang bisa terjadi. Yang pertama, infertilitas atau disebut kemandulan. PMS dengan chlamydia dan gonorrhea dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi yang bisa berujung infertilitas jika tidak diobati. Yang kedua yaitu kehamilan berisiko. Wanita hamil dengan PMS dapat mengalami keguguran, kelahiran prematur, dan bayi lahir dengan berat badan rendah. Yang ketiga, risiko kanker reproduksi. Infeksi human papillomavirus atau disingkat HPV adalah penyebab utama kanker serviks yang bisa meningkatkan kanker anus dan penis. Selanjutnya, dampak PMS jika tidak diobati. PMS yang tidak segera ditangani bisa menyebabkan 1. Infertilitas atau kemandulan, 2. Penyakit radang panggul atau chlamydia dan gonorrhea, 3. Kanker serviks HPV, 4. Kerusakan organ tubuh atau sifilis stadium lanjut, 5. Gangguan sistem imun HIV dan AIDS. Selanjutnya, penularan PMS. PMS dapat menular melalui 1. Hubungan seksual dikarenakan vaginal, anal, atau oral tanpa pengaman. 2. Bergantian menggunakan jarum suntik seperti pada penggunaan narkoba suntik. Ketiga, ibu ke bayi pada saat persalinan atau menyusui. Dan yang terakhir, transfusi darah yang terkontaminasi jika darah donor menggunakan virus PMS. Selanjutnya, pencegahan PMS. Untuk menghindari PMS dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pengaman. Dapat mengurangi risiko tertular PMS. Yang kedua, tidak bergonta-ganti pasangan, meningkatkan risiko tertular jika memiliki banyak pasangan seksual. Yang ketiga, vaksinasi. Vaksin HPV untuk mencegah kanker serviks dan vaksin hepatitis B untuk mencegah infeksi hati. Yang keempat, pemeriksaan rutin. Tes PMS secara berkala jika aktif secara seksual. Yang kelima, hindari penggunaan jarum suntik bekas untuk mencegah HIV dan hepatitis B. Selanjutnya, pengobatan dan penanganan PMS. PMS akibat bakteri bisa disembuhkan dengan antibiotik atau chlamydia, gonorrhea, dan sifilis. Yang kedua, PMS akibat virus tidak bisa disembuhkan tapi bisa dikontrol dengan obat antivirus atau HIV, herpes, dan HPV. Dan selanjutnya, PMS akibat parasit bisa disembuhkan dengan antiparasit atau trichomoniasis.
Selanjutnya, pentingnya deteksi dini. Semakin cepat diagnosis, semakin mudah pengobatannya. Dampak sosial dan psikologis dari PMS. Yang pertama, stigma dan diskriminasi. Penderita PMS sering mendapat stigma negatif dari masyarakat karena dianggap tidak menjaga kesehatan atau memiliki gaya hidup yang buruk dan mengalami diskriminasi dalam pekerjaan atau pergaulan sosial. Yang kedua, gangguan mental. Para penderita PMS bisa mengalami stres, depresi atau kecemasan akibat penyakitnya. Dan yang terakhir adalah masalah dalam hubungan. Seseorang dengan penderita PMS merasa takut jika ditolak oleh pasangannya. Kurangnya pemahaman bisa menyebabkan ketidakpercayaan dalam hubungan. Dan yang terakhir itu tentang kebijakan pemerintah dalam penanganan. 1. Program vaksinasi. 2. Penyuluhan dan edukasi seksual. Penyuluhan dan edukasi seksual mengadakan program edukasi di sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang PMS. 3. Layanan kesehatan gratis atau subsidi. Ini penyediaan layanan tes dan pengobatan gratis atau murah di puskesmas dan rumah sakit pemerintah. 4. Pencegahan pada ibu hamil. Pencegahan pada ibu hamil, pemeriksaan ibu hamil untuk mendeteksi sifilis dan HIV agar bayi tidak tertular saat lahir. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah penyakit menular seksual merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau parasit yang menyebar melalui hubungan seksual tanpa pengaman. Kita semua memiliki peran dalam pencegah penyebaran PMS. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang sudah disebutkan, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga orang lain di sekitar kita. Mari kita jauhkan diri dari resiko PMS dengan menjaga kesehatan seksual dan meningkatkan kesadaran agar generasi ke depannya dapat hidup lebih sehat dan bebas dari penyakit menular seksual. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi, mari lebih peduli tentang kesehatan seksual kita sekarang juga. Ubur-ubur ikan lele. Makasih, Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.